Emmanuel selalu menyertai kami Tuhan. Kau penyelamatku,
Bapa, kami bersyukur untuk minggu pertama di tahun 2025 ini. Kau memberi kami kesempatan untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu di tengah kami. Inilah umat-Mu, milik kepunyaan-Mu sendiri yang sudah ditebus dengan darah yang kudus. Beri kami firman-Mu, jamah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu, dan ubahkan kami menjadi seperti yang Kau mau. Mari Bapa, berkaryalah di tengah-tengah kami. Dalam nama yang kudus Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru. Coba dong disapa sebelah kiri kanannya, selamat tahun baru. Kamu ganteng deh hari ini. Haleluya. Baik, saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Ada yang baru pulang liburan, ada yang mungkin masih berlibur juga ya. Tapi hari ini adalah hari pertama kita beribadah tahun ini. Biasanya ada gereja-gereja tertentu mengadakan ibadah tahun baru di tanggal 1, tapi di tempat kita ini di minggu pertama ya. Dan ibadah awal tahun ini adalah ibadah yang bersifat tuntunan atau pedoman bagi Anda dan saya, apa yang harus menjadi sasaran di tahun 2025 ini. Karena ketika kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di tahun ini, maka di ujungnya kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Saudara, selama beberapa waktu saya dan juga bersama para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, kita berdoa untuk satu hal ini, yaitu tuntunan Tuhan untuk tahun 2025. Dan ada satu hal yang Tuhan berikan, satu fokus, satu sasaran yang kita mau raih bersama, yaitu kasih karunia. Coba katakan 1, 2, 3. Oke, saya langsung sampaikan aja saudara apa yang kita peroleh di masa kita berdoa untuk tuntunan ini. Ada satu tempat yang dicatat dalam Alkitab dan Tuhan mengingatkan ini kepada saya pada khususnya, yaitu tempat yang bernama Kades ya. Kades ini adalah sebuah lokasi yang terletak di padang gurun yang bernama Paran. Ya, saudara nanti bisa baca di rumah atau mungkin saudara pernah membacanya. Ini tercatat di Bilangan pasal 13, saudaraku ya. Nah, dari tempat ini, Kades sebetulnya adalah satu lokasi dekat perbatasan dengan tanah perjanjian. Dan di tempat ini Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat seperti apa tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Lalu berangkatlah 12 pengintai ini selama 40 hari, lalu kemudian mereka pulang dan memberikan laporan yang isinya begini, saudara. Mari kita lihat di Bilangan 13 ayat 27 dan 28. Ini adalah laporan dari para pengintai. Mereka bilang begini, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi sebuah tempat yang kaya dengan hasil bumi. Dan inilah hasilnya. Ya, mereka membawa beberapa contoh buah anggur. Tapi perhatikan, ayat 28 laporan berikutnya berbunyi begini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar juga keturunan enak. Enak di sini bukan rasa dari sebuah makanan, tapi sebetulnya dalam bahasa aslinya anak. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia enak. Enak ini artinya leher, saudaraku ya. Juga keturunan enak kami lihat di sana. Saudara, keturunan enak ini adalah sebuah suku bangsa yang sebetulnya menjadi suku bangsa yang paling ditakuti pada masa itu. Kenapa demikian? Karena orang-orang dari keturunan enak ini memiliki postur tubuh di atas rata-rata manusia normal. Rata-rata tinggi tubuh mereka itu di atas 2,2 meter, 220 cm.
Saudara, 220 cm itu kira-kira ya saudara ya. Ini tinggi, ini 230 cm saudara ya. Ini 220 cm. Dan ada satu orang yang kita kenal cukup baik karena seringkali dikhotbahkan sampai di sekolah minggu adalah seorang yang bernama Goliat. Goliat pada khususnya ini punya tinggi 6 hasta sejengkal. Atau kita bulatkan saja 6 hasta. Yang kalau kita konversikan ke sentimeter adalah 270 cm. Jadi dia nggak bisa masuk nih ke ruangan ini. Kepalanya nempel tuh sama plafon ya. Dan ini adalah salah satu pahlawan yang menggentarkan pada masa itu. Lalu kita lihat ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 4 suku bangsa ini juga terkenal sebagai bangsa-bangsa yang hebat dalam berperang. Tapi yang paling ditakuti adalah suku Enak. Nah saudara, melalui firman yang diberikan Tuhan ini, Tuhan mengingatkan bahwa 2025 ada banyak hal yang harus kita perangi. Ada musuh-musuh yang harus kita hadapi. Karena Enak, Amalek, Het, Yebus, Amori, dan Kanaan itu bicara lawan-lawan kita. Dan itu sebenarnya lawan yang mustahil untuk bisa dikalahkan oleh orang Israel. Karena kalau saudara baca di Bilangan pasal 14, ada satu ketika orang Israel mau berperang dengan suku Amalek, tapi mereka melupakan Tuhan. Artinya mereka berperang hanya dengan kekuatan mereka sendiri, hanya dengan kemampuan manusia mereka sendiri. Dan dicatat di Bilangan 14 bahwa mereka dicerai beraikan oleh suku Amalek. Baru satu suku, saudaraku. Jadi sebetulnya apa yang dilaporkan sampai ke ayat 29 ini oleh 12 pengintai itu benar adanya. Tapi di ayat ke-30 mereka mulai berbohong. Ya. Nah, kita mengerti dari sini sebenarnya Tuhan mau memberitahu kita bahwa ada banyak hal yang harus kita hadapi di tahun 2025 ini. Dan itu mungkin hal-hal yang jauh lebih besar, jauh lebih sukar daripada di tahun 2024. Tapi kabar baiknya, nah ini yang penting saudaraku. Ketika Tuhan tahu kita menghadapi hal-hal yang sulit atau bahkan mustahil kita hadapi, sebetulnya di sana karunia ilahi dicurahkan berlimpah-limpah. Karunia Allah dicurahkan berlimpah-limpah. Semakin besar masalah yang kau hadapi, perhatikan, karunia Tuhan yang diberikan kepadamu pun semakin besar. Nah pertanyaannya, apa sih karunia ilahi itu? Kasih karunia Tuhan itu apa sih artinya? Secara singkat ini definisi yang saya buat, karena definisi yang ada secara teologis terlalu panjang, saya buat secara sederhana adalah kasih karunia adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Sudah mengerti? Kasih karunia adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada Anda dan saya agar kita mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Nah, supaya kita lebih mudah mengerti, ada satu orang yang dicatat dalam Alkitab, dan ini juga sudah terkenal, jadi saya nggak mau buka ayatnya, yaitu pertarungan antara Daud dan Goliat. Boleh ditampilkan itunya gambarnya? Ya, ini hanya ilustrasi saja, saudara. Goliat itu seperti kita tahu tingginya 270 cm dan Daud itu diperkirakan tingginya sekitar 160 cm. Jadi memang seperti anak kecil bertemu dengan orang yang sudah dewasa begitu ya. Nah, dikatakan bahwa Daud mengalahkan Goliat menggunakan apa, saudara? Ada yang tahu? Ketapel. Saudara tahu model ketapelnya seperti apa? Yang begini? Hah? Yang biasa dibuat mainan sama Tante Wah itu loh. Oke. Ketapelnya itu adalah
Sebetulnya kalau saudara searching di Google namanya Balearic Slinger. Ya. Sampai sekarang masih ada digunakan di beberapa kompetisi di kota-kota tertentu di dunia. Kebetulan secara tidak sengaja saya memperoleh sebuah rekaman video di mana ada kompetisi dalam menggunakan sling, David Sling ini atau ketapel Daud ini di sebuah kota yang bernama Ibiza di Spanyol. Mungkin ada yang pernah ke sana? Belum ya, saya juga belum. Ya. Nah di Ibiza Spanyol, ini kota yang sering didatangi oleh turis di sebuah pulau kecil yang begitu indah, dan di sana tuh ada satu kompetisi yang unik, yaitu kompetisi ketapel Daud. Nah saudara, saya akan tunjukkan video ini supaya saudara mengerti apa itu kasih karunia. Karena kalau saudara melihat ini, kalau saudara ini akan coba dipersiapkan dulu saja, ya persiapkan tapi nggak usah di play, boleh ditampilkan gambarnya saja, nggak usah di play. Nah, yang kita lihat adalah seorang pemuda yang sedang memegang sling, David Sling itu, dan sebuah sasaran. Jarak pemuda ini dengan sasaran itu adalah 10 meter. Ya, 10 meter. Itu dari saya sampai ke pintu itu jaraknya 15 meter. Berarti ini lebih dekat. Ini 10 meter. Dan pemuda ini adalah atlet yang sudah terlatih bertahun-tahun. Terlatih. Jadi di sana itu kalau menang dia dapat hadiah gitu ya. Nah, sasarannya adalah lingkaran hitam yang ada di tengah itu. Dan sudah tahu lingkaran hitam itu diameternya 50 cm atau setengah meter. Ya, jadi diameternya itu lingkaran itu 50 cm, setengah meter. Jadi cukup besar itu. Nah, setiap peserta diberi kesempatan untuk melempar sebanyak 5 kali. Dan nanti dihitung berapa banyak yang bisa mengenai tepat sasaran, dia akan maju ke babak berikutnya. Terus diukur, dikasih poin begitu ya. Nah, kita akan lihat. Ini adalah lemparan pertama. Coba di play. Nah, oke, di pause dulu. Luput ya, nggak kena ya. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, itu kena di bagian pinggir. Nah, ini yang ketiga. Nah, tepat di tengah. Cukup sampai di sini. Dengan jarak hanya 10 meter, dengan diameter sasaran yang cukup besar, yaitu 50 cm, dan kondisi sasaran tidak bergerak, saudaraku. Tidak bergerak. Itu aja seorang atlet yang terlatih masih bisa luput. Nah, saudara bayangkan kita kembali ke zaman Daud. Ketika Daud berperang, kita tahu bahwa di tengah-tengah, jadi begini, mereka pasukan Israel ada di seberang dari sebuah lembah. Pasukan Israel ada di sebelah sini dan pasukan Filistin ada di sebelah sini. Salah satu pahlawan yang dijagokan oleh Filistin adalah Goliat dari suku Enak. Ini jarak dari sini sampai ke pasukan Filistin itu jaraknya bisa sampai 500 meter jaraknya. Dan ketika Goliat menantang, kita nggak usah repot-repot deh berperang. Kamu pilih salah satu pahlawanmu terbaik, duel sama aku. Kalau kamu menang, berarti kami satu bangsa kalah. Tapi sebaliknya juga begitu. Jaraknya itu ratusan meter. Lalu singkat cerita, tampillah seorang pemuda kecil mungil, ya katanya wajahnya kemerah-merahan, maju ke depan, maju mendekati. Katakanlah dia mendekati dan Goliat juga maju. Ketika Goliat melihat dari dekat, oh, dia bilang, siapa ini yang ditunjuk? Nggak salah tunjuk. Bahkan dia membawa tongkat. Kau kira aku ini anjing ya? Mau dipukul dengan tongkat gitu ya. Dia bilang kan begitu. Nah, diperkirakan waktu mereka sudah cukup dekat,
itu jaraknya masih lebih dari 50 meter. Sedangkan ini tadi berapa meter? 10 meter, masih lebih 50 meter. Yang kedua, dikatakan Alkitab mencatat batu yang dipakai menjadi peluru bagi ali-ali atau ketapel Daud adalah mengenai dahi dari Goliat. Ini artinya apa? Dahi ini diameternya hanya 5 cm, saudara. Saudara mengerti? Diameter sasarannya 5 cm. Dan yang ketiga, sasaran Daud itu bergerak. Enggak diam gitu ya, berbeda dengan tadi. Artinya sebetulnya adalah sungguh amat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil Daud itu bisa mengenai tepat dahinya. Dan dikatakan dalam Alkitab apa? Batu itu terbenam, masuk ke dalam. Saudara, itu berarti apa? Kecepatannya itu luar biasa. Padahal hanya dilempar oleh seorang pemuda kecil yang punya tinggi hanya 160 cm. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Apakah Daud orang super? Oh enggak, Daud orang biasa. Daud melempar dengan kekuatan yang semampu dia, kekuatan manusia biasa. Tapi ada satu faktor yang membuat batu yang dilempar Daud itu tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tidak luput dari sasaran, bahkan berkekuatan tinggi dan masuk menembus tulang tengkorak dari Goliat. Itulah yang namanya kasih karunia. Ya, saya sempat mengimajinasikan gini, mungkin waktu lepas dari ketapel, batu itu udah melenceng karena terlalu jauh, saudaraku. Tapi tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu membelokkan batu itu lantas masuk ke dahi dari Goliat. Itulah kasih karunia. Saudara, ini yang kita perlukan ketika kita menghadapi musuh-musuh dalam kehidupan. Apapun itu musuhnya. Apapun. Dan saya mau bilang bahwa 2025 kita mungkin diizinkan mempunyai banyak peperangan. Mempunyai banyak musuh yang harus kita hadapi. Tapi oleh kasih karunia kita mampu mengalahkan hal itu. Saudara ingat ketika Yosua memimpin perang yang pertama di tanah Kanaan. Itu sasaran pertamanya, masih ingat apa? Halo? Oh, ingat semua di sini, puji Tuhan. Yeriko, saudaraku, Yeriko ya. Dan Yeriko adalah kota sebetulnya, kota yang paling sulit dikalahkan di Kanaan. Kenapa demikian? Karena Yeriko disebut kota berkubu, kota yang punya benteng. Sekeliling kotanya itu dikelilingi oleh tembok. Sudah tahu berapa tinggi temboknya? Tinggi temboknya 14 meter. Lebar temboknya itu 6 meter, saudaraku. Ini lebar tembok kita ini cuma 12 cm. Itu 6 meter, saudaraku. Begitu kokoh, begitu kuat. Jadi hampir-hampir mustahil Yeriko dikalahkan. Tapi saudara tahu, ketika mereka bergerak dan menyerang Yeriko, mari kita perhatikan. Yosua 6 ayatnya yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu Israel. Sangkakala ditiup, segera sesudah itu bangsa itu mendengar bunyi sangkala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka apa? Runtuh. Tembok itu runtuh. Saudara bisa bayangkan, suara trompet bangsa Israel, suara teriakan bangsa Israel bisa meruntuhkan tembok sekuat itu? Kan gak mungkin. Apa yang membuat mereka runtuh? Kasih karunia. Sejarah mencatat bahwa diperkirakan pada masa itu, dalam waktu yang singkat dan tiba-tiba terjadi gempa, pergeseran tanah yang begitu kuat, mungkin skalanya 9 Richter, sampai itu masuk ke dalam, runtuh seketika.
Perhatikan saudara, kasih karunia memampukan kita mengalahkan musuh yang tak terkalahkan. Coba katakan, yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasih karunia memampukan kita mengalahkan. Amin, haleluya. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kasih karunia Allah? Apakah semua orang yang percaya kepada Yesus memperoleh kasih karunia yang sama? Nah, ini yang penting, saudaraku. Yang pertama, kalau engkau mau hidup di bawah kasih karunia atau kasih karunia dicurahkan dalam kehidupanmu, yang pertama, kita lihat Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang, jadi ada syaratnya ya, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Artinya, kasih karunia diberikan kepada orang yang mengasihi Dia atau mengasihi Kristus. Saya mau memberikan sebuah pertanyaan yang Anda nggak perlu jawab ya, karena pertanyaan ini akan saya ulang nanti di akhir. Apakah Anda mengasihi Yesus? Anda tidak perlu jawab. Ya, nanti dari apa yang kita ulas, saudara tahu seberapa besar kasihmu kepada Allah. Nah, saudara, sepanjang saya melayani, selama 28 tahun saya sudah melayani Tuhan. Ini fakta yang saya lihat di sekeliling saya, bahwa sesungguhnya bobot kasih atau besar kasih setiap orang kepada Tuhan itu berbeda-beda levelnya. Saya ulangi ya, bobot atau besar kasih seseorang kepada Allah itu berbeda-beda levelnya. Mungkin di titik ini Anda agak bingung dengan pernyataan saya ya, tapi saya mau menjelaskan dengan sebuah cerita yang sebenarnya saya pernah ceritakan. Kalau saya nggak salah, saya pernah sampaikan. Ini sebuah kisah nyata, saudaraku. Ya, di Surabaya itu ada sepasang suami istri yang punya 8 orang anak. Wah, keluarga besar ya. Hari-hari ini jarang kita melihat orang punya anak 8. Tapi ini punya anak 8. Suami istri ini usianya sudah di atas 60 tahun. Dan anak-anaknya juga sudah besar. Semuanya sudah berkeluarga. 8-8-nya. Nah, satu kali ada seorang sahabat berkunjung dan menanyakan satu hal yang sebetulnya agak pribadi sifatnya. Dia bilang begini, teman, anak nomor berapa yang paling kau kasihi? Yang paling kau sayangi? Dia bilang gitu. Dan si ibu menjawab begini, Pak, semua anak saya sayangi Pak, nggak saya beda-bedakan kok ya. Biasanya orang tua kan bilangnya begitu kan ya, semua anak saya sayangi. Tapi sahabat ini bilang begini, tapi pasti ada dong yang lebih daripada yang lain. Bukan berarti yang lain nggak dikasihi loh, tapi ada dong yang lebih daripada yang lain. Lalu ibu itu terdiam sejenak, lalu dia mulai bicara begini, anakku yang nomor 6 itu lahir ketika kami dalam keadaan susah. Dan pada masa kecilnya, dia ini sering kali sakit. Setiap bulan, mesti kami bawa ke dokter. Karena selalu sakit, inilah sakit, itulah infeksi ini, radang ini, selalu. Dan dia harus dibawa ke dokter. Terus temannya bilang gini, oh jadi anak nomor 6 ini paling disayangi ya? Karena dia suka sakit-sakitan ya, dia bilang gitu. Oh bukan begitu, kata sang mamah ini. Sekarang anak yang nomor 6 ini sudah sehat, jarang sakit, bahkan sudah punya istri dan anak. Sudah punya suami dan anak, jadi seorang perempuan ya. Jadi maksudnya bagaimana? Terus dia bilang begini, dia itu anak yang paling perhatian sama saya. Anak yang paling sering berkunjung ke rumah saya. Kalau saya satu ketika sedang sedih, entah kenapa seakan-akan dia itu tahu. Dan dia pasti datang, ngajak saya keluar, ngajak saya makan.
dan mengajak saya untuk bersuka cita, menghibur saya, menguatkan saya. Itu dilakukan selalu oleh yang nomor 6. Lalu ibu ini bilang gini, satu kali saya pernah sakit dan harus diopname. Tapi karena saya ini nggak mau bikin repot anak-anak saya, nggak ada satupun anak yang saya kasih tahu kalau saya sedang diopname. Tapi entah kenapa, tiba-tiba yang nomor 6 ini telepon ke HP-nya dia. Dan waktu dia telepon, "Mah, aku mau ke rumah ya." Mama ada di rumah. Nggak usah, jangan ke rumah. Lagi di luar. Mama ada di mana? Akhirnya ngaku bahwa mamanya ini sedang ada di rumah sakit, saudara. Dan anaknya segera ke sana dan dia lihat mamanya sedang sakit, sedang diopname. Anak ini menangis, saudaraku. Kenapa mama nggak ngomong? Mamanya bilang, "Aku ini nggak mau bikin repot, nah. Sudahlah, aku bisa ke rumah sakit sendiri." Tapi saudara tahu nggak apa yang dia buat? Secara tidak diketahui oleh mamanya, dia menghubungi dokternya, menanyakan perkembangannya, lalu bahkan menghubungi admin rumah sakit. Dia beresin semua pembayarannya. Dan kenyataannya, uang yang dia punya nggak cukup untuk bayar semua biaya rumah sakit dari mamanya. Nggak cukup. Apa yang dia buat? Dia jual perhiasan yang dia punya. Dan dia lunasi semua. Sehingga ketika mamanya keluar dari rumah sakit, anaknya bilang, "Mah, nggak usah bingung, semua sudah terbayar." Saudara, dia bilang, anak saya yang nomor 6 itu adalah anak yang sangat berkorban buat saya. Saudara perhatikan, bukan berarti anak yang ke-1, ke-2, ke-3 tidak mengasihi orang tuanya, bukan begitu. Tapi yang nomor 6 punya bobot kasih yang paling besar. Saudara setuju di sini? Dia punya level kasih yang terbesar bagi mamanya. Oleh karena itu, yang nomor 6 ini punya tempat tersendiri di hati orang tuanya. Saudara mengerti ya? Ada seorang hamba Tuhan yang sebetulnya ketika saya perhatikan, hamba Tuhan ini dicatat dalam Alkitab dibedakan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Seakan-akan dia itu lebih penting daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, lebih dibela, lebih disayang, seakan-akan begitu. Saya bukan berkata Tuhan itu pilih kasih, enggak. Tuhan mati buat saya dan buat Anda juga. Kasihnya yang sempurna sudah dia berikan. Tapi ketika saya melihat hamba Tuhan ini, dia itu punya tempat khusus gitu loh. Dia punya mendapat kasih karunia yang lebih besar dibandingkan hamba-hamba Allah lainnya. Dan supaya saudara nggak penasaran, namanya ini Musa, saudaraku. Ya, satu ketika Musa ini kan punya 2 orang kakak yang namanya Miriam dan Harun, betul? Miriam ini nabiah, artinya Miriam ini adalah nabi, hamba Tuhan juga. Harun tahu saudara siapa? Harun adalah imam pertama yang dipilih langsung oleh Allah untuk Israel. Imam pertama dari kaum Lewi. Itu ditunjuk langsung loh. Allah yang tunjuk itu. Bukan dari pemilihan manusia. Allah yang tunjuk. Bahwa Harun harus jadi imam atas bangsa Israel. Artinya apa? Harun, Miriam, Musa, semuanya hamba Tuhan. Betul nggak? Semuanya hamba Tuhan. Tapi perhatikan, ada satu peristiwa. Nanti saudara baca secara lengkap di rumahnya. Di Bilangan pasal 12. Itu satu hari Miriam dan Harun ini ngerasanin gosipin Musa. Kenapa? Karena Musa ini mengambil seorang perempuan Kus dari suku Kus untuk dijadikan istri dia. Ya, ini ketika dalam perjalanan di padang gurun menuju Kanaan. Jadi karena tindakan itu si Miriam, Musa ini ngerasani di belakangnya Musa. Enggak bener nih si Musa ini. Mentang-mentang dia itu dipakai oleh Allah, kok bisa-bisanya ambil istri seorang Kus. Sebetulnya kita ini enggak perlu loh Musa. Toh kita ini juga hamba Allah juga. Toh Tuhan juga berbicara loh kepada kita. Jadi istilahnya apa ya? Digosipin gitu, saudara tahu ya. Orang Jawa bilang dirasani.
Tapi perhatikan respon Allah. Ya, kita lihat respon Allah. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah Tuhan. Perhatikan. Dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dari perkataan ini, kita bisa tahu bahwa Musa itu punya tempat yang berbeda di hati Allah. Dia bilang, nabi itu kalau aku mau bicara, aku cuma kasih mimpi dan penglihatan. Musa itu aku ajak ngomong tatap muka loh. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kok berani-beraninya kamu mengata-ngatai hal yang buruk? Hanya karena dirasani tok. Apa yang terjadi? Selepas Tuhan berfirman menyampaikan hal ini, dalam waktu seketika itu juga Miriam kena kusta sekujur tubuhnya. Semuanya hamba Tuhan. Tapi ada satu yang mendapat kasih karunia lebih besar daripada yang lain. Dan kalau kita lihat ke belakang, saudaraku ya, kita mungkin mencari tahu kenapa Musa diistimewakan. Saudara, Alkitab mencatat bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa di padang gurun, dicatat 10 kali bangsa Israel mencoba memberontak kepada Tuhan. Saya akan bacakan yang beberapa saja. Satu ketika bangsa Israel pernah memaksa Harun untuk membuat Allah buatan yang terbuat dari patung anak lembu. Dan Harun tuh dipaksa. Karena sebetulnya Harun tahu siapa Allah yang benar. Harun dipaksa. Harun nurut enggak? Harun nurut, saudaraku. Tapi di lain sisi, Musa tetap setia kepada Tuhan. 2 juta orang meninggalkan Musa. Bahkan saudaranya sendiri meninggalkan Musa. Tapi yang satu ini tetap setia kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara. Mungkin ada orang-orang yang paling kau kasih dalam hidup ini. Misalnya anakmu sendiri melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kepada siapa engkau akan berpihak? Coba. Itu salah satunya. Ketika orang Israel bersungut-sungut karena kehabisan air di padang gurun, bahkan hendak melempari Musa sampai mati. Di titik itu apa yang Musa buat? Musa tetap setia kepada Tuhan. Ketika orang Israel bersungut-sungut karena tidak bisa makan daging, Musa tetap setia kepada Tuhan. 10 kali banyaknya orang Israel berubah setia di padang gurun. Tapi ada satu pribadi yang tetap setia. Satu pribadi yang tetap kokoh. Satu pribadi yang tidak mau dibelokkan atau tidak mau kompromi sama sekali. Itu Musa. Artinya begini saudara, kalau Musa mendapat kasih karunia yang lebih besar dibanding yang lain, layak nggak? Itu sangat layak loh saudaraku. Satu kali ya, kan di tempat kita ini ada doa malam setiap hari Rabu. Ada satu orang yang saya tanya, loh kemarin kok nggak kelihatan, nggak datang doa malam. Iya Pak, sorry kemarin lagi males. Terus ada orang lain saya tanya juga, kemarin nggak nongol, naik ke doa, ada apa, sakit kamu? Nggak Pak, lagi nggak mood. Ada yang juga jawab, lagi hujan Pak, saya lagi sibuk. Sorry nggak bisa. Sementara ada orang-orang tertentu, maaf ya saya nggak sebut nama. Mereka sakit, mereka paksakan untuk datang. Ketika saya tanya, kamu ini pucet loh. Kamu sehat nggak? Iya Pak, saya radang tenggorokan, agak demam saya. Ngapain kamu datang doa malam?
Saya rindu menyembah Tuhan, Pak. Saudara bisa ukur sendiri level atau bobot kasih orang ini kepada Tuhan mana yang lebih besar. Saudara bisa ukur sendiri. Saya ingat 10 tahun yang lalu itu kita masih pakai Mister Penyet yang ada di Terusan Dieng, saudaraku ya, masih pakai situ. Saudara, ketika ibadah selesai ada seorang ibu datang. Anda pasti lupa dengan ibu ini, karena ibu ini tidak mau tampil di muka umum. Ya, Pak Hari minta waktu ya sebentar ya, boleh, ada apa? Nah, Pak Hari, saya kalau boleh dikasih pelayanan dong Pak. Maksudnya pelayanan apa? Pak, saya ini nggak bisa apa-apa, tapi ada satu hal yang saya pasti bisa lakukan, yaitu saya bisa nyapu, ngepel, dan bersihkan WC, Pak. Kalau orang-orang pada belum datang, saya datang duluan, Pak. Kalau Bapak izinkan, WC saya kosek, saya bersihin, saya sapu, saya pel dulu. Nggak apa-apa, orang belum datang, nggak lihat, nggak apa-apa, Pak. Terus saya bilang, kenapa Ibu lakukan itu? Ada pelayanan lain yang lebih bagus, saya bilang begitu. Enggak Pak, saya nggak bisa yang lain, saya bisanya itu. Terus dia bilang, kebaikan Tuhan sudah terlalu banyak saya alami. Saya hanya ingin membalas kebaikan Tuhan. Dan dia melakukan itu, saudaraku. Tapi nggak berapa lama dia berhenti karena dia harus pindah keluar kota. Anda pasti nggak ingat dengan orang ini. Tapi tahukah saudara, saya menganggap orang ini punya level kasih kepada Allah yang sangat besar. Sementara ada orang lain yang hanya mau melayani apa yang dia suka saja. Tolong dong bersihin WC. Pak, saya nggak mau yang itu, saya mau yang ini. Beda saudaraku. Saya masih ingat dengan seorang hamba Tuhan yang kita undang ke sini, yaitu Ibu Elizabeth Philip ya, tahun kemarin. Saya ini ikuti apa yang diajarkan di YouTube. Bahkan ketemu secara pribadi, saya tanya, ada satu hal yang saya rindu untuk tahu apa rahasianya orang ini memperoleh kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidupnya. Seorang yang tidak punya kerjaan, tidak punya gereja lain. Sini ada gereja masih maaf ya, ada kolekte, mungkin dia bisa kita pakai untuk apalah. Dia itu nggak punya gereja, nggak punya apa-apa, janda pula. Tapi dia bisa memberkati ribuan orang, puluhan ribu orang. Tidak pernah sehari pun hidupnya kekurangan. Dicukupi Tuhan demikian rupa. Ketika saya tanya, saya cari apa rahasianya. Cuman satu saudara. Dia mencintai Tuhan sepenuh hati. Setiap perintah yang Tuhan katakan, tidak pernah ada kata tidak. Dia pasti lakukan. Satu kali ketika dia mau berobat ke Singapura. Dia udah siapkan uang. Sejumlah sekian untuk dibawa ke Singapura. Ya kalau nggak salah sekitar di atas 10 juta. Tapi saudara tahu ketika dia transit di Jakarta, dia ketemu dengan seseorang, Roh Kudus itu langsung bilang begitu. Itu uang yang sudah kamu bawa dari Semarang. Semuanya kasihkan sama orang itu. Artinya apa? Dia masuk pesawat tanpa bawa uang sama sekali. Dan dia itu nggak punya kredit card, saudara. Orang buta kok. Nggak seperti itu, sangat tradisional gitu. Dan akhirnya dia berangkat ke Singapura tanpa bawa uang cash. Dan sudah tahu, baik di Singapura, biaya berobat, makan, penginapan, sampai balik ke Indonesia, Tuhan cukupi dengan cara yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Saudara, dia punya hati yang luar biasa sama Tuhan. Tidak ada kata tidak terhadap setiap perintah Tuhan. Saya mau tanya begini. Saya percaya kepada saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya dan saya tidak ragukan itu. Tapi pertanyaannya begini. Tuhan mau Anda dan saya mengasihi Dia itu seperti apa sih? Tahu nggak seperti apa? Saya ulangi pertanyaan saya ya. Tuhan ingin kita mengasihi Dia itu seperti apa?
Nah, ini ada ayatnya, saudara mestinya ngerti. Saudara. Kita lihat ya ayatnya. Hari ini masih tahun baru, jadi masih bingung ya. Markus 12 ayat 30. Perhatikan. Kasihilah Tuhan Allahmu, satu, dengan segenap hati, dua, dengan segenap jiwa, tiga, dengan segenap akal budi, empat, dengan segenap kekuatan. Segenap ini bicara apa? Seluruh kekuatanmu. Nah, saya akan ulangi pertanyaan yang tadi saya tanyakan di awal. Apakah engkau mengasihi Yesus dengan seluruh kekuatanmu, seluruh pikiranmu, seluruh jiwamu? Anda tidak usah jawab. Tapi sebenarnya Anda bisa menjawabnya dalam hati. Seringkali kita mengejar Tuhan karena apa? Karena kita ada butuhnya. Kita ada maunya, saudara. Kemarin saya melihat sepotong khotbah di TikTok dari seorang pastor yang terkenal di Singapura, namanya Pastor Kong Hee. Saudara pasti tahu ya. Itu dia gembala dari sebuah gereja yang sangat besar di sana. Dia bilang begini, kalau Tuhan tidak lagi memberkatimu, tidak lagi menjawab doamu, maukah engkau tetap mengasihi Tuhan? Maukah engkau tetap melayani Tuhan? Kita kan seringkali ikut Tuhan karena ada di titik itu toh. Tapi saudara perhatikan, ada seorang pria tua yang sudah di penghujung umurnya. Diperkirakan pada waktu itu umurnya sudah 133 tahun. Namanya Abraham. Dan itu sudah mendekati karena dikatakan dia meninggal di usia 150 tahun. Di titik itu Tuhan bilang begini, berikan anakmu Ishak sebagai persembahan. Apa yang diperoleh Abraham dari permintaan itu? Kalau dia taati perintah itu, apa yang diperoleh Abraham dari permintaan itu? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Yang ada dia kehilangan anak. Betul enggak? Dia enggak dapat apa-apa. Tapi toh itu dia turuti. Kenapa? Dia punya bobot kasih yang berbeda dengan orang yang lain, saudaraku. Saya percaya tahun ini kita akan dicurahi oleh kasih karunia Allah. Tapi mari kita belajar satu hal, saudaraku. Belajarlah kasihi Tuhan seperti yang Dia mau, bukan seperti yang kita pikirkan. Tuhan tahu kok saya lagi capek, Tuhan tahu kok saya lagi pengen healing, Tuhan tahu kok saya mau begini. Iya, Tuhan tahu. Tapi juga Tuhan pengen tahu seberapa besar kasih-Mu terhadap Dia, saudaraku. Dan ketika engkau mengasihi Tuhan seperti itu, artinya engkau mau mengasihi Tuhan lebih besar daripada tahun kemarin 2024. Amin. Di saat itu dipastikan kasih karunia Allah akan menyertai hidup kita sepanjang tahun ini. Dan kita akan mengalahkan banyak peperangan. Oke, waktunya tidak terasa ya. Ini saya percepat aja, maaf. Kasihkan, saudara. Kedua, kasih karunia diberikan kepada orang yang mau menjangkau jiwa. Saya ulangi, kasih karunia diberikan kepada orang yang mau menjangkau jiwa. Kita lihat Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8. Bunyinya begini, kepadaku yang paling hina. Ku ini adalah Paulus ya. Di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia. Jadi Paulus mendapat kasih karunia untuk apa? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi tentang apa? Tentang kekayaan Kristus. Ketika Paulus bersedia mengabarkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia, di saat itu kasih karunia dicurahkan dalam hidupnya. Saudara mau engkau disertai kasih karunia tahun ini? Mulailah bersaksi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan.
Saksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Ceritakan, saudaraku. Saya ini punya seorang yang saya anggap mentor. Boleh tampilkan fotonya? Torben, ya. Itu yang botak tuh, saudaraku. Kalau perempuan itu istrinya ya. Saya tidak pernah bertatap muka dengan orang ini, tapi saya berhubungan melalui email. Dan yang bersangkutan itu mengajarkan banyak hal dalam hidup saya. Mengajarkan kesetiaan, mengajarkan iman. Terutama dia mengajarkan bagaimana caranya menjangkau orang lain. Bagaimana caranya bersaksi. Bagaimana caranya mengusir setan. Bagaimana caranya mendoakan orang sakit. Supaya orang-orang itu bisa mengenal Yesus. Dia mengajarkan banyak hal dalam hidup saya, saudaraku. Dan saya lihat Torben ini hidupnya dilimpahi dengan kasih karunia demi kasih karunia. Bukan tidak mengalami kesulitan, dia mengalami banyak kesulitan. Waktu dia memberitakan Injil di Amerika, dia dipenjara selama 412 hari. Itu 1 tahun lebih loh, saudaraku. Dan di penjara itu bukan penjara biasa, tapi penjara khusus. Kenapa? Karena dia itu ternyata dituduh atau kejahatannya adalah dianggap mengancam keamanan negara. Ya, kayak semacam teroris gitu loh, saudara ya. Mengancam keamanan negara. Itu kan satu kriminalitas yang luar biasa. Padahal dia nggak lakukan itu. Itu terjadi semua karena fitnah, saudara. Sampai dia harus mengalami itu. 412 hari di penjara. Tapi semuanya itu dia bisa lalui dengan baik. Dan dia bisa kalahkan semua peperangan itu. Kenapa? Karena ada kasih karunia di sana. Perhatikan, saudaraku, kasih karunia menyertai kepada kita yang mau menjangkau orang lain. Yang terakhir, ini terakhir beneran, saudaraku ya. Sabar sedikit, haleluya. Yang ketiga, sebetulnya ada 10, cuma saya bagikan 3 aja ya. Enggak pulang-pulang. Kasih karunia diberikan kepada orang yang rendah hati, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya, Yakobus 4 ayat yang ke-6. Bunyinya begini, tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini bicara, kalau kita buat mudah perkataannya, itu adalah kasih karunia diberikan kepada orang yang rendah hati. Saudara, sayangnya rendah hati itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi nggak ada orang terlahir rendah hati, itu nggak ada. Nggak ada. Orang terlahir cenderung, atau bisa dikatakan semua terlahir dengan keangkuhan dan kesombongan. Jadi kerendahan hati itu perlu dibentuk, perlu dilatih, perlu belajar untuk bisa menjadi rendah hati. Nah, saya mau berikan 5 hal tanda yang kita bisa jadikan parameter dalam kehidupan kita. Supaya kita ini bisa melihat, saya ini rendah hati apa enggak ya? Ya, ada 5. Saudara, rendah hati itu tidak ada hubungannya dengan tampilan fisik. Bajunya sederhana, bahkan kesannya bolong-bolong ya. Lututnya bolong, ininya bolong semua gitu ya. Saudara, itu belum tentu rendah hati. Salah pakai baju aja dia. Rendah hati, tanda yang pertama itu adalah mau ditegur. Orang yang gak mau ditegur itu tinggi hati, saudara. Dan dia selalu punya alasan untuk membenarkan dirinya. Saya pernah cerita di sini. Ada seorang kawan di Surabaya, itu pintar, saudaraku. Otaknya luar biasa. Saya kalah pintar sama orang itu. Tapi anehnya, setiap kali kerja diterima di sebuah perusahaan, gak berapa lama dihentikan. Pindah terus. Dan selalu keluarnya itu dihentikan, bukan karena mengundurkan diri, beda ya. Nah, ini selalu dihentikan. Sampai satu ketika dia bekerja di perusahaan yang pemiliknya saya kenal nih. Dan gak berapa lama dihentikan juga, saudaraku. Ketika saya tanya, kalau boleh tahu tuh, kenapa tuh si Anu itu kok dihentikan? Emang kesalahan apa sih yang dia buat, saudaraku? Dan akhirnya sang pemiliknya cuma bilang begini, sebetulnya kesalahannya sih nggak terlalu prinsip ya.
Cuma masalahnya ketika ditegur, dia itu selalu punya alasan membela diri. Mbok, dia ngomong, iya saya salah, mohon maaf, saya tidak ulangi lagi. Selesai. Selalu punya alasan untuk membela diri, saudaraku. Dan saya mau bilang, itu adalah alasan yang membuat manusia terusir dari Taman Eden. Masuk ke Taman Eden. Gara-gara itu tuh. Beneran saudara. Karena apa? Selalu punya alasan untuk membenarkan diri. Waktu Adam ditanyai, kenapa engkau makan buah itu? Jawabnya begini, karena wanita, karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Berarti dia bilang, bukan salahku. Yang salah siapa? Lah itu. Dalam kasus Taman Eden, iblis itu lebih jujur loh daripada Adam. Iblis nggak ngomong gara-gara karena memang dia nggak bisa lempar lagi. Dia kan yang terakhir kan, ya toh. Dia cuma bilang, iya, gua salah. Gitu doang. Tapi paling nggak dia lebih jujur sama Adam. Nggak, manusianya kan nolak gitu ya. Perhatikan saudara, rendah hati itu tandanya satu, mau ditegur. Rendah hati yang kedua, tandanya apa? Mau mengaku salah, saudaraku. Sederhana sebetulnya. Kalau orang mau ditegur, akibatnya apa? Dia mau mengakui kesalahan. Ya, ada satu pribadi yang memperoleh kasih karunia berlimpah karena dia rendah hati. Padahal kesalahannya luar biasa jahat. Siapa? Daud. Waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, dia bilang, iya, aku ini salah ini. Akhirnya apa? Tersedia pengampunan buat Daud. Bahkan di ujung hidupnya, Daud dikatakan apa? Orang yang berkenan di hadapan Allah. Rendah hati itu tidak mencari pujian. Jadi bukan melakukan sesuatu untuk dilihat orang atau untuk dihormati orang. Rendah hati itu mau melayani apapun jenis pelayanannya. Dia nggak pilih-pilih, saudaraku. Ya udah, saya dikasih ini, saya lakukan. Begitu sederhana. Rendah hati itu tidak suka menghakimi. Bukan tidak menegur, beda ya. Menegur itu punya intensi atau tujuan agar yang ditegur bertobat. Amin. Kalau menghakimi bertujuan supaya yang dihakimi dihukum. Beda, sudah tujuannya ya. Jadi, tapi orang yang rendah hati itu tidak suka menghakimi. Kenapa? Karena dia juga sadar bahwa dia orang yang punya banyak kesalahan. Dan orang yang rendah hati itu memperoleh kasih karunia. Cukup hari ini kita memperoleh 3 hal. Kalau engkau mau menang atas peperangan di tahun ini, kejar kasih karunia. Bagaimana caranya? 1, apa? Mengasihi dia sesuai dengan seperti yang dia mau. Yang kedua, mau menjangkau dia, mau menjangkau jiwa. Dan yang ketiga, rendah hati. Haleluya. Kunci G. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Musik saja menyanyikan lagu ini. Firman sudah disampaikan. Tuhan, Engkau sudah menuntun kami memasuki tahun yang baru ini. Dan
Dan untuk kami bisa menjadi pemenang di tahun ini, Engkau sudah menyediakan kasih karunia-Mu yang membuat kami mampu untuk menghadapi hal-hal yang tidak mampu kami hadapi, yang membuat kami bisa mengalahkan hal-hal yang mustahil kami kalahkan. Kami mohon Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu. Kami mau belajar untuk hidup mengasihi-Mu. Kami mau belajar untuk menjangkau jiwa. Haleluya. Dan kami mau belajar untuk menjadi rendah hati. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari sebelum kita menerima perjamuan suci ini, kita bersaat teduh sejenak. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita buat, akuilah di hadapan Dia, Allah yang Maha Pengampun itu, agar engkau memperoleh pengampunan dosa dan disucikan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Silakan para hamba-hamba Tuhan membagikan roti dan anggur. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. I love you. I love you, Jesus. I need
Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami. Beri kami kemampuan, sentuh hati dan pikiran kami, karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam. Kami ingin mengasihi-Mu lebih daripada tahun sebelumnya, bahkan memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama yang kudus Yesus Kristus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap pukul 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam akan diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab kembali diadakan pada hari Kamis jam 7 malam. Dan Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 15.30. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu kesempatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, di ibadah awal di tahun 2025 ini Engkau memberikan tuntunan secara khusus bagi gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, kami minta curahkan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas hidup siap kami, agar kami mampu mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih dalam, lebih dekat. Dan kami mampu, Engkau berikan kemampuan untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan hati yang tulus, hati yang murni karena kami mengasihi Engkau. Dan kami punya hati yang humble, rendah hati, untuk punya hati seperti yang Engkau mau Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup setiap kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi di dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa ada di dalam hidupnya, memimpin segenap umat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Kami berdoa buat istri serta anak-anaknya. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di tahun 2025, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Melakukan segala perintah-Mu dengan hati yang tulus. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami dimampukan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia. Kami minta Tuhan belas kasih-Mu buat bangsa ini. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatannya daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu buat bangsa ini. Kami berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya. Apapun yang mereka buat, kebijaksanaannya, biarlah segalanya itu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Berkati Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang mau menerima, yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.